Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Materi sekali ini adalah imriti sampai bab alamatil i'rab. Bismillahirrahmanirrahim. Bab alamatil i'rab utawi iku bab mertelakake pira-pira tengere i'rab. Lirraf'i iku tetep kedue i'rab rafa minha saking alamat dhammatun utawi dhammah, wawun lan wawu, alifun lan alif. Kadzaka iku kaya mengkono-mengkono alif, nunun utawi nun sabitun kang tetep, lamun hadzif kang ora kabuang apa nun. Fadhamu mongko utawi tetenger dhammah iku fismin mufradin tetep ing dalem isim mufrad ka Ahmadu kaya lafat Ahmadu, wa jam'i taksirin lan ing dalem jamak taksir kaja al a'budu kaya lafat ja'al a'budu, wa jam'u taknisin lan jamak muannas salim ka muslimati kaya lafat muslimati, wa kulli fi'lin lan ing dalem saben-saben fi'il mu'rabin kang mu'rab kayati kaya lafat yati. Wal wawu utawi wawu iku fi jam'iz dzukuri ing dalem jamak mudzakar as-salimi kang selamat kas-solihuna hum ulul makarimi kaya lafat as-solihuna hum ulul makarimi. As-solihuna utawi pira-pira wong kang saleh, hum ya salikun iku ulul makarimi pira-pira wong iku ulul makarimi wong kang anduweni pira-pira kamulyan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah kita bahas i'rab itu ada 4, rafa, nasab, jar dan jazm. Terus kemudian i'rab rafa itu ada yang sekarang kita pelajari adalah tandanya i'rab rafa. Tandanya i'rab rafa itu ada 4. Dhammah, wawu, alif, kemudian nun yang tidak terbuang. Dhammah, wawu, alif, nun yang tidak terbuang. Itu tandanya i'rab rafa. Fadhammu fismin mufradin, dhammah bertempat pada isim mufrad seperti Ahmadu, 2 jamak taksir seperti ja'al a'budu, 3 jamak muannas salim seperti lafat muslimati, dan yang nomor 4 semua fi'il yang mu'rab yaitu fi'il mudhari' seperti lafat ya'ti. Wal wawu fi jam'iz dzukuri salimi kas-solihuna hum ulul makarimi. Wawu bertempat pada jamak mudzakar salim seperti lafat as-solihuna hum ulul makarimi. Bismillahirrahmanirrahim. Tanda i'rab rafa itu ada 4. 1 dhammah. Dhammah itu bertempat pada isim mufrad. Nah, yang dimaksud dengan isim mufrad itu apa? Yang dimaksud dengan isim mufrad itu adalah isim yang bukan tasniyah, bukan jamak, bukan golongan asmaul khamsah. Isim yang bukan tasniyah, bukan jamak, bukan golongan asmaul khamsah, itu namanya isim mufrad. Atau kata lain, isim yang isim yang makna yang ditunjukkannya itu adalah barang satu. Isim yang makna yang ditunjukkannya itu adalah barang satu, atau isim yang maknanya adalah barang satu. Jumlahnya barang itu satu, itu namanya isim mufrad. Atau kata lain, isim yang bukan tasniyah, bukan jamak, bukan golongan asmaul khamsah. Baik itu isimnya menerima tanwin seperti ja'a zaidun, tun itu,
atau tidak menerima tanwin seperti lafaz ja'a Ahmadu. Ahmadu itu termasuk isim ghairu munsharif. Lah, i'rab rofa'nya ditandai dengan dhammah. Yang nomor 2 bertempat pada jamak taksir. Contohnya ja'al a'budu. Makhluk zaidnya pada lafaz al-a'budu. Al-a'budu itu jamaknya lafaz abdun. Lafaz abdun jamak taksirnya adalah a'budu. Yang dimaksud dengan jamak taksir adalah kalimat yang dijamakkan yang berubah dari bentuk mufradnya. Kalimat dijamakkan berubah dari bentuk mufradnya, atau kata lain kalimat yang menunjukkan arti banyak dan berubah dari bentuk mufradnya itu namanya jamak taksir. Baik berubah itu dari sisi i'rabnya, harokate berubah seperti asadun menjadi usudun, asadun menjadi usudun, atau dengan cara menambahi huruf dan berubah harokat, seperti contohnya rojulun menjadi rijalun, rojulun menjadi rijalun, atau dengan menambah, contohnya masjidun menjadi masajidu. Pokoknya setiap jamak yang bentuk mufradnya itu berubah itu namanya adalah jamak taksir. Lah, tanda jamak taksir ketika rofa itu dhammah, baik itu kalimatnya munsharif atau ghairu munsharif. Yang munsharif contohnya, yang menerima tanwin contohnya ja'a rijalun, itu menerima tanwin. Yang tidak menerima tanwin contohnya seperti hadza masajidu, hadza masobihu. Masajidu, masobihu itu termasuk jamak taksir, tergolong sighah muntahal jumu' yang tidak menerima tanwin. I'rab rofa'nya ditandai dengan dhammah. Yang nomor 3, dhammah menjadi tanda i'rab rofa' bertempat pada jamak muannas salim. Contohnya seperti lafaz ja'at muslimatun. Ja'at muslimatun, mufradnya muslimatun. Yang dimaksud dengan jamak muannas salim adalah kalimat yang dijamakkan dengan menambahi alif dan tak celeret atau tak mabsutoh. Kalimat yang dijamakkan dengan menambahi tak alif dan tak celeret, seperti lafaz muslimatun menjadi muslimatun, itu ditambahi alif dan tak celeret. Terus kemudian tak marbutoh ketika tingkah mufrad itu dibuang agar supaya tidak berkumpul dua tanda mu'annas dalam satu kalimat. Kalau nanti masih tidak dibuang menjadi lafaz muslimatatun. Nah, muslimatatun berarti menjadi muslimatatun, itu akan double dua tanda mu'annas sehingga yang satunya itu dibuang. Saya ulangi, yang nomor 3 bertempat pada jamak mu'annas salim, yaitu kalimat yang dijamakkan dengan menambahi alif dan tak mabsutoh di akhirnya. Contohnya ja'at muslimatun yang mufradnya adalah muslimatun. Perlu diketahui yang namanya jamak muannas salim tentunya yang dijamakkan itu adalah harus muannas, tidak boleh mudzakkar. Yang keempat, dhammah menjadi tanda i'rab rafa bertempat pada fi'il mudhari' yang mu'rab. Bertempat pada fi'il mudhari' yang mu'rab. Contohnya seperti lafaz ya'ti. Contohnya seperti lafaz ya'ti. Jadi fi'il mudhari' yang mu'rab
tidak bertemu dengan alif tasniyah, wawu jamak, ya muannasah mukhatabah, nun jamak niswah, maka tanda i'rabnya adalah dhammah. Baik dhammahnya itu secara lafzi atau secara muqaddar. Yang lafdzon contohnya seperti yadribu, seperti lafaz yang suruh, seperti lafaz yaji'u. Yang muqaddar seperti lafaz ya'ti, yad'u, yarmi, itu dhammahnya dikira-kirakan. Yang asalnya ya'tiyu, yarmiyu, yad'u. Asalnya demikian. Ya'tiyu, yarmiyu, yad'u. Nah, kemudian ya-nya itu disukun, wawunya itu juga disukun karena berat. Wal wawu fi jam'iz dzukuris salimi. Kemudian tanda i'rab rafa yang nomor 2 adalah wawu. Wawu menjadi tanda i'rab rafa itu bertempat pada jamak mudzakkar salim. Contohnya as-solihuna hum ulul makarimi. Lafaz as-solihuna mufradnya adalah solihun, dijamakkan mudzakkar salim menjadi solihuna. Ketika tingkah rafa itu ditandai dengan wawu. Untuk nunnya itu sebagai pengganti tanwin ketika tingkah mufrad. Nah, yang dimaksud dengan jamak mudzakkar salim adalah kalimat yang dijamakkan atau kalimat yang menunjukkan lebih dari 2, berarti 3 ke atas, dengan menambahi wawu nun tingkah rafa dan menambahi ya nun dalam tingkah nasab dan jer. Kalimat yang dijamakkan atau menunjukkan arti banyak dengan menambahi wawu nun di akhirnya ketika tingkah rafa dan menambahi ya nun di akhirnya ketika nasab dan jer. Contoh, zaitun menjadi zaituna, zaitina. Solihun menjadi solihuna, solihina. Misalkan amrun menjadi amruna, amrina. Kemudian doribun menjadi zolimun, menjadi zolimuna, menjadi zolimina. Kama atat fil khamsatil asma'i wa yallati ta'ti alal wilai. Kama atat kaya oleh teko apa wawu fil khamsatil asma'i ing dalem asmaul khamsah. Wa yautawi asmaul khamsah iku allati isim ta'ti kang teko apa allati alal wilai ngatasé nuli-nuli. Rupane abun, abun bapak, akhun lan akhun dulur lanang, hamun lan hamun dulur lanange bojo wadon, wafu lan fu famun tutuk mulut, wadhu lan dhu. Jaro kang lumaku apa kulun saben-saben suwiji mufradan mudhofan kalih den idhofake, mufradan tur kalih kang mufrad, mukabbaron tur kang mukabbar. Wa fil musanna wal alifu utawi alif iku fil musanna ing dalem isim tasniyah. Nahu zaidani sepadane lafaz zaidani. Wan nunu utawi subutun nun iku fil mudhari'i ing dalem fi'il mudhari' alladzi urifa kang den weruhi apa mudhari' biyaf'alani kelawan yaf'alani, taf'alani antuma, wa yaf'aluna taf'aluna ma'huma. Yaf'alani agawe sapa lanang loro, taf'alani agawe sapa sira loro, antuma ya sira loro. Wa yaf'aluna agawe sapa lanang akeh, wa taf'aluna lan agawe sapa sira lanang akeh, ma'huma ing dalem sartane yaf'alani taf'alani. Wa taf'alina lan taf'alina, tarhamina khali, taf'alina agawe sapa sira wadon, tarhamina welas sapa sira wadon khali ing tingkah ingsun. Wastaharat lan masyhur apa yaf'alani taf'alani bil khamsatil af'ali kelawan aran af'alul khamsah.
Sebagaimana wawu menjadi tanda i'rab rafa bertempat pada asmaul khamsah. Tadi saya jelaskan wawu bertempat pada jamak mudzakkar salim, yang nomor 2 bertempat pada asmaul khamsah, yaitu abun, akhun, hamun, fu, dan dzu. Jadi wawu menjadi tanda i'rab rafa bertempat pada 2 tempat, 1 pada jamak mudzakkar salim, 2 pada asmaul khamsah. Asmaul khamsah itu apa? Abun, akhun, hamun, fu, dan dzu. Yang mana abun, akhun, hamun, fu, dan dzu itu syarat di-i'rabi dengan huruf 1 harus mudhof, 1 harus diidhofahkan. Yang nomor 2, idhofahnya harus pada selain ya mutakalim. Yang nomor 3, harus mufrad, artinya tidak tasniyah, tidak jamak. Yang terakhir harus mukabbar, artinya tidak ditasghir. Jadi asmaul khamsah rofaknya ditandai dengan wawu, syaratnya 1 harus mudhof. Kalau nanti tidak diidhofahkan, maka tanda rofaknya sesuai dengan bentuk kalimat tersebut. Kalau nanti kalimatnya itu mufrad tanpa idhofah, berarti rofaknya ditandai dengan dhamma. Contoh misalkan jaa abun, jaa teko sopo abun bapak, tanda rofaknya apa? Dhamma. Karena apa? Walaupun itu tergolong asmaul khamsah, tapi karena tidak diidhofahkan, maka i'rabnya mengikuti i'rabnya isim mufrad, tidak mengikuti i'rabnya asmaul khamsah. Nomor 2, idhofahnya harus pada selain ya mutakalim. Kalau nanti idhofahnya pada ya mutakalim, maka tanda rofaknya itu dengan dhammah yang dikira-kirakan. Contohnya seperti jaa abi, jaa teko sopo abi bapak ingsun. Itu tanda rofaknya dhammah yang dikira-kirakan. Karena apa? Di situ ada ya mutakalimnya. Terus kemudian syarat yang nomor 3 adalah mufrad. Kalau nanti asmaul khamsah itu tasniyah, maka i'rabnya mengikuti i'rab tasniyah. Atau jamak, maka i'rabnya mengikuti i'rabnya jamak. Contohnya jaa teko sopo abawani bapak loro. Tanda i'rabnya apa? Ya alif, bukan wawu. Karena apa? Karena tidak mufrad, ditasniyahkan. Yang terakhir harus mukabbar. Arti mukabbar tidak ditashghir, tidak diikutkan wazan fu'ailun. Kalau nanti diikutkan ditashghir atau diikutkan wazan fu'ailun, maka i'rabnya mengikuti bentuk kalimatnya. Kalau nanti ditashghir bentuknya mufrad, berarti ya menggunakan dhamma. Seperti i'rabnya isim mufrad, contohnya jaa ubayyun, jaa ubayyuka, jaa teko sopo ubayyuka bapak cilik siro. Itu tanda rofaknya dengan dhammah, tidak dengan wawu, karena di tashghir. Wa fil musannan nahwu zaidanil alif. Kemudian tanda i'rab rafa yang nomor 3 adalah alif. Alif bertempat pada isim tasniyah. Isim tasniyah itu apa? Supaya omong, isim tasniyah niku isim yang menunjukkan arti barang 2 dengan ditambahi alif nun ketika tingkah rafa dan ditambahi ya nun ketika tingkah nasab dan jer. Isim menunjukkan arti 2 atau barangnya itu 2 dengan ditambahi alif nun ketika tingkah rafa dan ditambahi ya nun ketika tingkah nasab dan jer. Contohnya zaidun menjadi zaidani, zaidun menjadi zaidaini, jaa zaidani, ra'aitu zaidaini, marartu bi zaidaini. Yang terakhir adalah nun atau subutun nun, itu bertempat pada
fi'il mudhari yang dikenal dengan yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina, yang semuanya ini disebut dengan af'alul khamsah, yaitu fi'il mudhari yang bertemu dengan satu dhamir tasniyah atau dhamir alif tasniyah, dua bertemu dengan dhamir wawu jamak, ketiga bertemu dengan dhamir ya muannasah mukhatabah. Lah fi'il mudhari yang bertemu dengan alif tasniyah wawu jamak ya muannasah mukhatabah itu alamat rofaknya dengan subutun nun. Contoh yaf'alani, taf'alani. Itu yaf'alani, alifnya itu alif dhamir tasniyah, nunnya itu nun alamat rofa. Jadi jangan dikatakan itu merupakan isim tasniyah. Podo zaidani itu ditambahi alif nun, yaf'alani ditambahi alif nun. Kalau zaidani itu alifnya itu tanda rofa, nunnya sebagai ganti dari tanwin. Tapi kalau yaf'alani alifnya itu alif dhamir, nunnya itu nun alamat rofa. Yaf'aluna, taf'aluna juga demikian, wawunya itu wawu dhamir, nunnya itu nun alamat rofa. Itu bukan wawu jamak muzakkar. Kalau jamak muzakkar itu isim, jamak muzakkar salim itu isim, tapi ini fi'il, maka wawunya itu wawu dhamir, terus kemudian nunnya itu nun alamat rofa. Jadi yang terakhir nun bertempat pada af'alul khamsah. Af'alul khamsah itu fi'il mudhari yang bertemu dengan dhamir alif tasniyah, contohnya yaf'alani, taf'alani, bertemu dhamir wawu jamak, contohnya yaf'aluna, taf'aluna, bertemu dengan ya muannasah mukhatabah, contohnya seperti taf'alina, yang kelimanya itu disebut dengan af'alul khamsah. Demikian materi perkuliahan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan kita bisa menggunakannya, merealisasikannya pada dalam membaca kitab. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.